Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh dan soleha, kelas 5 Abdurrahman bin Auf dan kelas 5 Siti Aisyah. Ustaz doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta ayah bunda dan keluarga tercintanya di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Anandaku yang soleh dan soleha, insyaallah hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang materi PIB pelajaran keempat tentang kisah Nabi Ilyas dan Nabiullah Ilyasa alaihi salam. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, kerapian. Hayya nad'u wahid isnani thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Anandaku yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada hari ini, mari setelah kita berdoa, kita mohon kembali kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama dan diridai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun yang keempat. Sekali lagi Ustaz ulangi, Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam yang keempat. Ingat ya, keturunan Nabi Harun yang keempat. Beliau diutus kepada suatu kaum keturunan Bani Israel, dan beliau pergi jauh ke sebuah kota yang sekarang terkenal dengan sebutan negeri Ba'laba. Di dalam negeri Ba'laba itu kaumnya mereka suka menyembah berhala yang bernama Baal. Siapa Baal itu? Baal itu diambil dari nama seorang wanita yang mereka sembah selain Allah. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah semata, bukan kepada berhala. Tetapi mereka tidak mau mengikuti ajakan atau seruan itu. Nah, kisah-kisah mereka ini telah diangkat dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 86 yang berbunyi kurang lebih seperti ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusah wa Lutam wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Yang artinya, dan Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus dan Lut, semua itu telah kami lebihkan atas semua makhluk di dalam dunia ini. Anak-anakku yang soleh-solehah, luar biasa. Ternyata kisah atau Nabi Ilyas dan Ilyasa ini merupakan sosok seorang nabi dan rasul yang sengaja Allah turunkan untuk mentauhidkan kaum Ba'laba agar menyembah hanya kepada Allah, dan sudah diberikan kelebihan khusus dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Baik anak-anakku sekalian, karena kaum Ba'laba tidak mau menyembah Allah, tetap durhaka dan menghiraukan ajakan Nabi Ilyas untuk bertauhid kepada Allah, maka Allah sengaja turunkan azab berupa kemarau panjang selama 3 tahun. Bayangkan, Masya Allah anandaku, kalau kemarau panjang itu melanda negeri tercinta ini yang penuh dengan kemakmuran ini, apa yang terjadi? Misalkan di Kota Batu yang terkenal dengan kota hijau, kota wisata ini yang semuanya ada di Kota Batu, makanan cukup, air cukup. Bayangkan kalau 3 tahun kering, tidak ada apa-apa. Apakah kita mungkin bisa hidup bertahan? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, anak-anakku sekalian, kita kembali kepada kisah Nabi Ilyas. Karena tidak bertauhid kepada Allah, maka Allah menurunkan azab berupa kekeringan musim kemarau selama 3 tahun lamanya. Akibatnya apa? Rerumputan
hewan ternak, ladang semuanya kering dan mati. Penghidupan sulit, mencari makan sulit. Nah, Nabi Ilyas di situ masih kecil dan sembunyi di sebuah tempat atau rumah-rumah kosong yang sepi dan yang jauh dari penduduk. Kenapa sembunyi? Karena dikejar-kejar oleh kaumnya, mau dibunuh. Nah, setelah kemarau 3 tahun lamanya hidup menderita, maka kaum Nabi Ilyas alaihi salam kembali insaf dan bertobat menyembah Allah dan memohon kepada Nabi Ilyas agar bencana itu dicabut oleh Allah, dan dia berjanji akan kembali menyembah Allah dan insaf. Maka dari itu Nabi Ilyas terketuk hatinya dengan keinsafan kaumnya agar memohonkan maaf kepada Allah dan dicabut segala macam bencana yang 3 tahun melanda itu. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam memohon kepada Allah, memohonkan ampun agar umatnya diampuni segala kesalahan dan dosanya, dan berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Allah mengabulkan permintaan kaum dan Nabi Ilyas sendiri agar turun hujan. Maka Allah menurunkan hujan yang sangat lebat sekali pada negeri itu. Kemudian yang awalnya gersang, negeri itu menjadi makmur kembali. Penghidupan, penghijauan kembali terjadi. Nah, setelah itu lama kelamaan kaumnya terlena dengan kenikmatan itu. Pada akhirnya kaumnya kembali musyrik, kembali menyembah berhala yang sebelumnya. Insya Allah, setelah diberikan nikmat oleh Allah, ternyata mereka masih menghiraukan nikmat itu sehingga terlena dan kembali menyembah berhala dan lupa pada Allah yang memberikan nikmat itu. Kemudian Allah murka lagi. Allah menurunkan azab yang sangat pedih, yang lebih pedih daripada sebelumnya, yaitu Allah menurunkan gempa yang sangat dahsyat sehingga negeri Ba'laba yang awalnya makmur itu menjadi hancur lebur. Singkat cerita, tamatlah cerita Nabi Ilyas waktu itu. Nah, Ustadz, kemana Nabi Ilyas itu? Nabi Ilyas dan kaumnya yang beriman sengaja Allah selamatkan. Sengaja Allah selamatkan karena beriman kepada Allah. Nah, selanjutnya cerita Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, nama asli kecil adalah Yusa putra Abtub bin Ajus. Sejak kecil beliau diasuh oleh Nabi Ilyas. Mula-mula Nabi Ilyas itu berjalan atau datang ke sebuah rumah kecil serta menjumpai seorang perempuan di rumah itu bersama anak laki-laki yang masih kecil. Ternyata qadarullah, masya Allah, anak kecil itu adalah Nabiullah alaihissalam, yaitu Nabi Ilyas. Dengan penuh rasa kasihan, Nabi Ilyas mengambil anak laki-laki itu sebagai anak angkatnya. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam adalah salah satu seorang keturunan Bani Israel. Beliau tinggal di kota atau negeri Ba'laba. Hal ini juga Allah ceritakan, Allah abadikan dalam firman-Nya surat As-Sod ayat 48 yang berbunyi wadhkur Ismaila wal Yasa'ah wa dzal kifli wa kullum minal akhyar, yang artinya demikian, dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya itu termasuk orang-orang pilihan, termasuk orang-orang yang baik. Ini firman Allah ya. Anak-anakku yang solehah, setelah Nabi Ilyas wafat atau meninggal, maka ajaran tentang keimanan kepada Allah diteruskan oleh Nabi Ilyas alaihissalam yang telah diangkat sebagai Rasul dan Nabi Allah. Mengajarkan apa Nabi Ilyas? Yaitu mengajarkan kitab Taurat dan Zabur kepada penduduk negeri itu. Pada waktu itu Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup. Orang-orang Bani Israel
banyak yang beriman dan menyembah Allah. Negeri itu menjadi makmur, tentram, aman dan sentosa. Akan tetapi setelah Nabi Ilyas wafat atau meninggal, maka kaum Ba'laba itu atau Israel itu kembali berpaling dari ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Ilyas, menjadi musyrik dan menyembah berhala lagi. Maka negeri yang awalnya aman, tentram itu menjadi rusak, mursal dan musyrik kepada Allah. Kejahatan terjadi di mana-mana, kekejaman dan kemaksiatan ada di mana-mana. Tidak lagi tentram, tidak lagi sentosa. Sehingga negeri itu mudah dipecah belah, mudah difitnah. Pada akhirnya negeri itu dijajah oleh pemimpin yang sangat zalim, seorang raja dari Babilonia. Sehingga cerita itu berakhir di tangan Raja Babilonia. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu saja cerita singkat atau perjalanan sejarah dua nabi mulia, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam dan Ilyasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari cerita ini dan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kisah-kisah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini Anda bisa memahami dan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.